Oke, halo sobat komunikata, balik lagi bareng aku Zalika dan juga Kang Alif di sini. Nah, kita tuh sekarang lagi di tempat yang bagus tahu. Mau tahu nggak di mana? Di mana nih, Kang? Di mana? Di Dieng. Tapi pastinya Ah. tuh kita tuh sekarang lagi di cafe Sateng Tobacco Tobacco and Cafe. Cafe. Nah, di sini tuh aku tuh pengen sharing nih sama Kang Alif nih. Jadi tuh Kang, kan aku ini kan pernah waktu itu tuh belajar terkait teori komunikasi nih Kang. Nah, tapi di antara teori-teori komunikasi itu kadang tuh aku bingung Kang buat masuknya ini tuh ke bagian teori komunikasi yang mana. Oke. Gitu. Kira-kira menurut Kang Alif nih, cara membedahnya tuh biar aku tahu tuh di bagian teori komunikasi yang ini tuh seperti apa sih cara spesifikasinya? Oke, ya. Oke, Zalika. Ya. Kayaknya kamu udah lama ya nggak ke komunikator, tiba-tiba udah ketemu lagi di Dieng gitu. Tapi nggak apa-apa sih, bagus ya. Bagus, seru banget sih. Bagus, seru banget. Nanti besok kalau kita ke Niagara ya seperti janji saya, ya janji ceritanya. Ya kan, Ikut dong. kan namanya juga cita-cita, boleh dong. Iya. Ya kan, saya ngomong-ngomong nanti kita syuting di belakangnya Niagara. Ya mungkin siapa tahu memang kesampaian. Amin. Kan buktinya kita udah bisa keluar dari studio terus bisa dapat tempat di dia yang enak gini Dieng kan. lagi. Di dingin-dingin tapi Tetap semangat. tetap semangat. Ngomonginnya tetap ngomongin teori. Coba kalau kali ini kita nggak usah bahas tentang satu teori ya seperti biasanya, itu nanti biar di studio aja lah ya. Kita yang lebih ringan ngomongin tadi mungkin. Jadi kalau di dalam komunikasi itu kan yang paling susah oleh teman-teman mahasiswa dan yang baru belajar teori itu adalah ngikutin cara berpikir dari sebuah teori. Nah, ngikutin cara berpikir sebuah teori itu kalau di ada satu ahli ya, itu namanya si Craig, itu dia membagi. Craig itu gini, dia mengumpulkan ya, mengumpulkan teori-teori ya, terus dia teliti. Oh, yang ini cara berpikirnya begini. Oh, yang ini cara berpikirnya begini. Oh, yang ini cara berpikirnya begini. Kemudian dia golongkan menjadi 7 tradisi teori komunikasi. Jadi kalau kamu menemukan misalnya tradisi yang perlu kamu ketahui adalah misalnya teori ini masuk ke dalam tradisi apa. Iya, itu Kang. Nah, kalau sudah begitu, itu nanti cara berpikirnya akan lebih mudah ngikutinnya. Jadi misalnya kan ada 7 tuh. Iya. Kita yang pertama misalnya, ini nggak usah urut ya, seingatnya saya aja. Karena memang juga tidak perlu ngurut ya. Jadi ada tradisi yang disebut dengan retorik. Nah, kalau retorik, misalnya teori ini yang pernah dibahas sama si Raya, naratif, paradigma naratif, itu masuk dalam kategori retorik. Nah, kalau dia masuk dalam retorik, berarti teori itu dia ngomongin tentang cara menyampaikan pesan. Oh. Berarti bagaimana cara kita mempengaruhi seorang gitu, Kang? Nah, pokoknya intinya adalah secara lebih luasnya adalah cara menyampaikan pesan. Itu kalau yang retorik berarti tadi kalau yang dibahas sama si Raya ya, message design logic, kemudian retorika, kemudian paradigma naratif. Nah, itu disebut dengan itu masuk tradisi retorik. Maka cara berpikirnya teori ini pasti ngomongin cara menyampaikan pesan. Tapi aspeknya kan sangat luas ya, tergantung balik lagi ke teorinya apa. Tapi intinya kalau teori retorik dia pasti urusannya adalah dengan cara menyampaikan pesan ya. Nah, kemudian ada yang kedua itu adalah teori kelompok teori ya, yang disebut dengan kelompok teori sibernetik. Oh, apa itu, Kang? Tradisi sibernetika. Nah, kalau sibernetik itu kan cyber itu jaringan. Jadi cara berpikir teori ini, ya, kalau teori ini misalnya teori A termasuk dalam kelompok sibernetika.
Nah, berarti teori ini itu bicara tentang bahwa sesuatu itu ya dipengaruhi oleh banyak hal. Oh. Tidak hanya dipengaruhi oleh satu hal, tapi dipengaruhi oleh banyak hal. Makanya dia kayak jaring laba-laba itu. Itu kan jaring laba-laba itu kan kayaknya rapuh. Iya benar. Tapi kenapa dia ditabrak lalat aja, kan laba-labanya kecil tuh, tapi ditabrak lalat yang gede Tetap tetap rusak. nggak goyang karena dia kan sistemnya. Kuat. Nah, kalau dalam teori contohnya apa yang cybernetik, misalnya gini ya, kamu kuliah di Jogja. Iya. Ya, ini sederhana aja, tidak teoritis. Kenapa kamu kuliah di Jogja? Itu dipengaruhi oleh banyak hal. Iya. Satu, misalnya karena bapakmu bukan orang kaya banget. Coba kalau kaya banget, mungkin kamu kuliahnya udah di Amerika. Di London kan. Tapi karena kayaknya kurang dikit gitu kan, udahlah di Jogja aja. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa ya di Jogja? Mungkin misalnya karena jurusan yang ada yang kamu sukai adanya di Jogja. Karena ada Malioboro juga. Karena ada Malioboro, karena pacarmu di sini, karena udah macam-macam. Nah, jadi sesuatu misalnya contohnya ya, kalau cara berpikir cybernetik. Kenapa seorang anak, baik misalnya gini, anak nakal. Kenapa seorang anak jadi nakal? Itu tidak teori sibernetik berpikir, teori yang masuk dalam kelompok sibernetik. Tidak berpikir, anak nakal karena kurang pendidikan dari orang tuanya. Itu terlalu menyederhanakan sesuatu. Kalau menurut sibernetik, anak nakal itu faktor yang menyebabkannya banyak. Nggak cuma hanya satu penyebab. Kurang kasih sayang orang tua. Oke, tapi kalau kurang kasih sayang orang tua, disayang temennya, kan bisa saja batal. Tapi karena kurang sayang orang tua, karena lingkungan, karena pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu menemukan teori yang cybernetik, disebut ini adalah teori yang masuk kelompok cybernetik. Itu cara berpikirnya dia akan dipengaruhi oleh, tidak hanya oleh satu sebab. Berarti seperti menganalisis faktornya itu ya Kang? Nah, faktornya itu, jadi penyebabnya itu bukan hanya satu, tapi dia akan banyak hal. Kayak tadi kan, tidak menyebut bahwa anak nakal itu karena kurang pendidikan. Nah, itu bukan tradisinya sibernetik hanya menunjuk satu, dia pasti akan melihat dari berbagai aspek. Misalnya, kenapa sih kamu membeli HP merek apa nih? Xiaomi. Kenapa kamu beli itu? Karena bagus Kang. Bagus, terus iklan, harga, terus begitu kamu beli ke counter hanya ada merek itu, macam-macam. Jadi tidak hanya bisa karena misalnya, tidak secara menyederhanakan karena iklan. Nah, makanya dia tidak cocok dengan dengan penelitian yang misalnya pengaruh iklan terhadap ini, itu nggak terlalu cocok karena seolah-olah pembelian HP-mu ini hanya karena satu faktor. Nah, kalau si sibernetik ini dia harus penelitiannya kualitatif yang banyak mengkaji bahwa saya membeli ini, kamu kuliah di Jogja itu karena faktor ini, Pak. Memang faktor utamanya misalnya adalah biaya, misal. Itu faktor utama, tapi bukan berarti faktor satu-satunya. Banyak faktor yang lainnya. Banyak faktor, termasuk takdirmu ketemu saya. Oh iya. Nah, kalau kamu kuliahnya di Harvard kan nggak ketemu saya, nggak ngobrol di sini. Ya nggak di sini, gitu kan, nggak dilihat ini cengar-cengir itu. Itu cybernetik berarti kan ini, tapi beda ya. Ini kalau takdir itu nggak ada di teori, kan? Tapi kan intinya begitu kan. Jadi ketika kenapa sih kamu bisa berada di sini saja, itu kan sudah banyak faktor. Itu yang pertama tadi sibernetik, retorik, kemudian sibernetik, ya. Kemudian ada tradisi semiotika. Kalau semiotika, kan ada semiotika itu berteori ini, ya, teori yang digolongkan dalam kelompok sibernetik itu pasti berkaitan dengan tanda, mengkaji tentang tanda. Tanda itu dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Tanda itu seperti ini, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ini kan tanda, ya. Tapi tanda itu berhubungan dengan tanda, penandaan, makna, pemaknaan. Jadi kalau semiotika
tradisi semiotika itu pasti teori itu bicara tentang bagaimana tanda dan pemaknaannya. Oh, kok contohnya nih Kang di kehidupan sehari-hari itu gimana? Ya kalau misalnya kalau kamu penelitian, misalnya kamu ke Jogja, ya kan? Kan pertama mungkin ke lihat Tugu Jogja. Iya. Ya. Ini apa sih maksudnya Tugu Jogja ini? Oh, iya. Nah, itu kemudian misalnya kamu bawa ke penelitian makna Tugu Jogja. Nah, jadi terus ada simbolnya apa? Simbolnya adalah Tugu Jogja. Maknanya apa? Ya bisa dilihat maknanya dari makna pendatang, makna orang Jogja, makna turis, makna apa, melihat Tugu Jogja itu maknanya apa. Kalau kamu karena mungkin bukan orang Jogja, maknanya yaitu kalau saya ke Jogja belum foto di Tugu Jogja belum sah. Belum turis Gitu kan. Tapi lama-lama kamu di Jogja malas juga kan di situ kan. Ngapain sih ke situ? Tiap hari lewat, akhirnya sampai misalnya 4 tahun kamu kuliah di Jogja, pulang kamu sampai di rumah lupa, oh saya belum pernah foto di Tugu Jogja ya. Itu persis kejadian sama saya 8 tahun di Jakarta, hampir tiap hari lewat Monas, tapi saya baru ingat saya belum pernah foto di Monas. Masuk pun enggak gitu loh. Nah itu kan lucu gitu ya. Tapi kita intinya kalau semiotika adalah bicara tentang makna dan simbol ya, baik penyimbolan maupun pemaknaan. Kan kalau penyimbolan berarti dari komunikator ke pesan dan medianya. Tapi kalau dari pemaknaan, dari simbol ke komunikan, yaitu yang mana aja, pokoknya yang berkaitan dengan tanda dan pemaknaannya, itu yang semiotika. Tapi saya penasaran nih Kang. Kalau berarti semiotika itu lahir karena adanya rasa penasaran kita ke suatu simbol. Itu dari satu sisi, tapi secara umum kan gini, kan komunikasi itu bicara komunikasi itu sebetulnya kan bertukar makna atau bertukar tanda. Sekarang kita ngobrol bertukar tanda atau bertukar makna? Bertukar makna. Bertukar makna. Yang kita pertukarkan tuh tanda dulu. Saya mau niatnya ini. Nah, untuk menyampaikan makna yang ada di kepala saya kan nggak bisa. Kita pegangan tangan aja, itu bukannya pindah dari sini malah dredeg kayak. Nah, memindahkannya adalah dari pikiran saya ditransfer melalui simbol. Simbolnya adalah kata-kata. Kamu terima kata-kata itu, kamu maknai sendiri. Sama nggak antara yang maksud saya dengan maksudmu? Iya, kan belum tentu. Bisa ada noise gitu kan? Bisa. Ya, itu kan. Bukan karena nah, jadi yang diurusin itu makna dari saya. Iya. Simbolnya dan makna yang kamu terima. Nah, teorinya bisa teori dari saya ke simbol atau dari simbolnya ke kamu yang menerima. Kan teori semiotika kan banyak ya. Kan ini tradisi, kelompok teori yang bicara tentang tanda dan makna. Makna niat yang saya niatkan kan itu nggak bisa saya pindahkan. Maka saya meminjam tanda. Tanda itulah yang saya sampaikan ke kamu. Kamu terima tandanya, terus kamu maknai lagi. Jadi sebetulnya kita bukan niatnya bertukar makna, tapi tidak bisa langsung, makanya lewat tindakan. Lewat simbol itu. Simbol itulah yang dipertukarkan. Mempertukarkan simbol, tapi nanti kamu memaknainya. Saya menitipkan makna lewat simbol, ya kan? Kamu mengambil dari makna saya itu dari simbol, tapi kan nggak bisa 100% sama. Ya kan? Ya susah kalau sama. Nah, intinya kalau teori retorika itu bicara tentang yang tradisi, ya kok retorika, semiotika. Itu adalah kalau ada teori di situ ditulis teori ini adalah benar-benar tradisi semiotik. Berarti ini pasti ngomongin ada soal tanda dan ada soal pemaknaannya. Nah, kemudian berikutnya adalah teori yang disebut dengan sosiokultural. Ya, kelompok teori sosiokultural. Kalau teori sosiokultural ya, berarti tadi nih hampir sama dengan yang sibernetik, ya kan, sibernetik. Sesuatu itu kalau sibernetik dipengaruhi oleh banyak hal, ya kan.
kalau tradisi sosiokultural ya, sesuatu itu dipengaruhi oleh persoalan dan sosial dan budaya. Oh, berarti lebih fokus ke Dia lebih fokus kepada persoalan sosial aspek pengaruh sosial dan dan budayanya budaya. sendiri, Kang. Oke. Jadi misalnya gini, kalau cara berpikir sosiokultural, kamu melihat Tugu Jogja itu dipengaruhi cara kamu bergaul dan budaya, latar budayamu, ya kan? Karena kamu bukan orang Jogja, nanti akan memahaminya dengan sosial sebelumnya dan budaya sebelumnya. Orang bule tambah nggak ngerti lihat Tugu Jogja maksudnya apa gitu kan, karena secara sosial dan budaya dia tidak Sama. ketemu. Jadi misalnya gini, balik lagi ke anak nakal. Anak nakal kalau menggunakan tradisi teori sosiokultural, dia akan melihat bahwa ini anak nakal karena pengaruh sosial lingkungan atau budaya. Misalnya ibu bapaknya memang orang-orang yang dari latar budaya yang mungkin keras. Itulah yang sosiokultural. Ya, kalau siapa tadi sibernetik, enggak dong, ada faktor ini, ada faktor ini, ada faktor. Nah, si tradisi sosiokultural dia lebih memfokuskan. Makanya dia akan mesti terkait dengan aspek sosial dan aspek budaya. Tapi berarti kalau kayak gitu, Kang, untuk kita gampang menilai negatif thinkingnya tuh lebih tinggi berarti, Kang? Karena kan kita hanya melihat dari satu aspek ya. Nah itu ya, karena teori ini kan tidak membahas secara keseluruhan. Dia kan satu teori kan hanya membahas satu aspek di dalam kehidupan saja kan. Makanya ketika dia membahas teori ini, ya kan. Nah misalnya teori A, ya phase negotiation. Nanti kita bahas ya teori itu ya, phase negotiation. Biar kamu tahu mana sih yang teori yang salah satu teori yang sosiokultural. Nah, teori phase negotiation itu, ya, teori phase negotiation itu adalah ketika orang-orang asing bertemu dan itu dia berusaha untuk berkomunikasi antara mempertahankan dirinya dengan ego saya dan ego kamu dengan supaya ngobrol kita itu lebih nyambung. Makanya kan, nah di situ ada negosiasi. Nah, teori itu masuk, teorinya nanti ya bahasannya. Yeah. Di situ kelompok sosiokultural. Kenapa? Karena ada pengaruh ketika kita ngobrol kayak gini. Itu pengaruh sosial saya dan pengaruh budaya saya. Ini kan kita nih agak-agak beda nih. Ya. Beda, saya orang Sunda, lama di Jogja. Kamu ceritanya orang Jogja tapi lama di Sumbawa. Bapakmu orang Jawa. Yeah. Ibumu orang Bugis, lahir di Sumbawa. Rupet dong. Nah, berarti kan latar sosial budayamu, kamu itu kan sudah campur. Ada lagi nanti teori hibridasi, nanti kita bahas juga. Nah, itu juga sosial budaya, socioculture. Karena nanti nah berarti kan teori-teorinya juga akan terkait dengan teori-teori kayak tadi, teori-teori sosial budaya, teori-teori komunikasi antar budaya, ya kan? Tidak akan kemana-mana, tapi pengaruh sosial dan pengaruh budaya, socio-culture. Nah, ada lagi, yaitu sosio-psikologi. Apa itu? Berarti yang faktor psikologi? Faktor yang mempengaruhinya adalah sosial dan psikologis. Misalnya kamu introvert, ya kan? Nggak tahu kamu beneran introvert apa enggak gitu. Kalau introvert mungkin dia nggak di sini, nggak nyampe sini juga. Nggak jadi host, Kang. Iya benar. Tapi mungkin ada bakat-bakatnya dulu dikit gitu kan. Coba makin lama makin berani gitu kan. Nah, misalnya kan kita melihat yang kenapa sih orang bisa introvert. Nah, teori yang masuk di dalam kelompok sosiopsikologi akan melihat bahwa penyebab anak introvert itu dari aspek sosial dan aspek psikologi di dalam dirinya. Jadi dorongan. Nah, misalnya dia semakin introvert ketika sosialnya begitu, psikologinya begitu. Tapi dia akan berubah misalnya ketika dia dari dalam secara psikologinya introvert, tapi lingkungan sosialnya terbuka. Nah, mungkin dia akan berubah. Makanya
Itu tadi pengaruh teori ini, dia akan melihat pengaruh besar dari pengaruh sosial dan pengaruh dari psikologi. Ada beberapa teori, misalnya teori-teori hubungan, ya, teori-teori hubungan itu bisa dilihat dari kalau dari intra ke interpersonal itu biasanya sosio psikologi. Tapi kalau sudah interpersonal ke kelompok itu sudah lebih banyak dipengaruhi oleh sosial dan budaya. Ya. Nah, kemudian kelompok yang terakhir itu adalah kelompok yang kritis. Ini tradisi apa nih kalau kritis? Nah, kritis itu saya pernah ngobrol sama Mufi. Kalau yang namanya tradisi kritis itu tradisi yang suuzon. Suuzon itu artinya apa? Dia mengatakan bahwa dia selalu melihat sesuatu itu ada yang salah. Ya, sesuatu itu ada yang salah. Jadi misalnya kenapa sih perempuan, laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan? Oh, ini karena laki-laki menguasai sistem. Kenapa sih kita itu miskin? Karena ada orang kaya yang menguasai perekonomian kita. Itu suzon toh. Ya mungkin juga benar, tapi kan ini bahasa sederhananya, saya minjem dari bahasa teman dosen saya yang bilang kalau teori kritis itu suzon. Karena segala sesuatu itu dilihat dari, wah ini pasti ada yang salah. Misalnya kenapa Indonesia orangnya miskin padahal katanya negaranya kaya? Menurut teori kritis ini ada yang salah nih. Nah, itu cara dia akan melihat. Nah, kata kuncinya apa dari teori-teori kritis? Kalau sebuah teori dikelompokkan dalam teori kritis, maka dia bicara tentang kuasa. Ada ya, kalau kuasa berarti ada yang menguasai dan ada yang dikuasai. Ya, kalau miskin berarti yang menguasai siapa? Kaya. Orang kaya. Yang dikuasai orang miskin. Ya kan? Kalau misalnya emansipasi itu muncul karena apa? Karena laki-laki mendominasi daripada wanita, perempuan. Nah, makanya kalau kamu nanti teori kritis yang kayak gimana? Pokoknya kalau sudah ada teori-teori misalnya kayak feminis. Oh ya. Feminis itu jelas teori-teori kritis karena dia teori-teori kritis itu mesti sudon sama laki-laki gitu kan. Iya. Iya kan? Ya benar-benar. Ya ada benernya, tapi kan itu kan perspektif. Tapi cara mereka berpikir itu mesti begitu. Kalau teori dengan kapitalisme, ya kan, dengan kolonialisme, teori tentang tadi feminisme, itu masuk dalam kelompok-kelompok teori kritis karena mesti yang dilihat adalah siapa yang menguasai dan siapa yang dikuasai. Bagaimana mereka menguasai dan bagaimana mereka dikuasai. Jadi kan pernah saya ngobrol dengan Mufi, ada satu teori mute group teori. Saya pernah nonton tuh Kang. Itu mute group teori itu kan ada teori kelompok yang dibungkam. Siapa yang dibungkam ini? Berarti kan kalau dibungkam berarti ada yang membungkam. Nah, yang membungkam itu punya kuasa atas kelompok yang dibungkam. Itu kan jelas teori kritis. Tidak bisa kamu hanya melihat teori kritis itu secara sederhana, ya. Tapi kalau teori kritis itu memang kompleks, sistem sosial, ada politik, banyak aspek. Tapi intinya adalah kalau tadi si kritis itu, ketika ini masuk kelompok kritis, yang harus kamu pikirkan siapa yang dikuasai dan siapa yang menguasai. Itu kata kuncinya ya, Kata kuncinya dulu. Laki-laki dan perempuan, pemilik modal dengan buruh, majikan dengan buruh, orang tua dengan anak, guru dengan dosen, guru dengan murid misalnya, ya. Nah, itu mereka akan melihat bahwa ada ketimpangan kuasa. Itu teori kritis. Jadi kalau kita balik lagi, mudah-mudahan ini udah 7 ya, saya lupa ngitung. Udah 7 ya, kamu ngitung. Syukurlah. 1, retorik tadi yang pertama. Retorik kata kuncinya adalah penyampaian pesan, penyampaian gagasan. Kedua adalah sibernetik, bahwa sesuatu itu ya secara sederhananya dipengaruhi oleh banyak faktor.
dia tidak hanya melihat dari satu faktor. Kita ke sosial budaya dulu. Kalau sosial budaya berarti sesuatu itu dipengaruhi terutama oleh faktor sosial dan budaya. Sosial psikologi dipengaruhi oleh sosial dan psikologi. Kemudian ada tradisi retorik sudah, sibernetik, kemudian semiotik. Semiotik itu bicara tentang tanda dan pemaknaan. Ya, kemudian teori kritis. Yang terakhir tadi, Kang. Teori kritis. Yang tentang kemudian dikendalikan dan yang mengendalikan. Yang mengendalikan. Itu benar udah 7 belum sih? Benar, Kang. Hah? Coba cek dulu. Nanti kita salah, ada yang nggak ini. Hah? Fenomenologi. Coba lihat. Oh, fenomenologi. Itu makanya tadi perasaan saya ngitungnya agak kurang 1 deh. Ya, makanya. Nah, fenomenologi itu apa sih, Kang? Nah, kalau fenomenologi itu bicara tentang peristiwa atau di luar diri. Fenomena, yang namanya fenomena kejadian. Nah, kalau teori-teori yang tergolong dari fenomenologi, dia akan melihat aspek-aspek yang terjadi di sosial. Misalnya, ya kita bicara tentang fenomena. Kalau fenomena itu kan kamu tidak mengalami, tapi orang lain yang mengalami. Kenapa sih orang? Kenapa sih sekarang suka orang jualan di media online? Kenapa sih sekarang laki-laki dan perempuan misalnya lebih lama menikah misalnya? Nah itu dia melihat peristiwa-peristiwa yang atau kejadian di luar dari diri. Nah, itu pengalaman di luar diri, kalau fenomenologi. Makanya nanti teori-teorinya adalah bicara tentang fenomena-fenomena sosial tertentu. Oke, Kang. Udah lengkap. Sudah lengkap. Malah lebih tahu, Kang. Lebih tuh. Jadinya 8. Ada sosiopsikologi soalnya. Itu tambahan ya, teman-teman. Coba balik lagi. Retorik, sibernetik, semiotik, sosial budaya, sosiopsikologi, kritis, fenomenologi. Udah. Lebih tahu, Kang. Jadi lebih. Oh iya, pas bener. Aku jadi bingung, masa aku nambahin sendiri, berarti aku udah jadi profesor dong. Kirain ada bonusnya. Enggak. Kalau tadi si Craig itu bikin 7, iya. Terus aku nambahin 1, berarti aku jago dalam level profesor. Ternyata salah ngitung. Baru saya nih yang kurang fokus, Kang. Mungkin karena abisnya view-nya bagus nih. Kamu belum ngopi, makanya lu pesan kopinya dulu. Mas, produser, ngopi dulu. Ini kasihan nih, nggak fokus. Makanya saya jadi bingung, perasaan kalau tadi bener kurang ya. Terus saya kok jadi 8 ya? Saya nambahin apa? Perasaan saya nggak nambahin gitu kan. Okay. Tapi kan saya tuh dari semuanya tuh saya tuh paling suka sih lebih tepatnya sama yang sosial budaya tuh. Karena itu karena saya tuh pernah sosial budaya, sosial psikologis, teman-teman. Karena tuh sebelumnya tuh saya pernah bahas di podcast Komunikata ini. Itu yang bagian attraction tadi kan. Itu sosial psikologis. Itu menarik banget dan menurut saya itu relatable sama yang teori itu, Kang. Itu tradisi psikologis. Tapi besok kalau sama kamu juga menarik ngobrolin yang sosiokultural. Karena kamu kan tadi hibrid. Orang aren gitu kan. Coba lihat nih teman-teman komunikasi ini, kalau ditebak kan mukanya ini orang mana ya? Nah ternyata setelah saya telusuri ya orang hibrid. Tapi ada teorinya ya, tapi teorinya bukan soal kenapa Zalika bentuknya mukanya jadi begini, enggak. Tapi soal budaya hibrid. Tapi itu nanti kita bahas di episode selanjutnya. Episode di studio aja. Oke, kita berarti back to studio ya, Kak? Back to studio untuk bahas teori kita. Kita aja, Zalika. Oke. Ya. Jangan lupa nih buku-buku ya, teori-teori yang sudah pernah kita bahas ya. Di sini ada misalnya expectancy violation, berarti ini ini ada communication privacy management dan buku-buku yang lainnya. Jadi setiap teori yang sudah pernah kita bahas di Komunikata itu nanti ada bukunya, tinggal tungguin saja, cek ya
medsos kita. Oke. Itu aja Kayaknya ya. itu aja deh Kang. Kamu belum ngopi dulu. Iya, ini mau ngopi deh. Habis ini biar fokus lagi gitu. Habis ini kita jalan-jalan gitu kan belum. Keliling Dieng ya Kang. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa aku sama Kang Alip sampaikan di episode kali ini. Jangan lupa untuk follow IG Komunikata dan juga subscribe dari YouTube komunikata.podcast. Oke. Kayak kita tutup langsung deh Kang. Langsung aja ya. Oke. Dah. Bye bye. Kita sekarang baru mampir. Dunia dengar suaramu. Nah, kita baru mampir. Komunikata. Nah, Bapak Alif ini tunggu Ayo sampaikan podcast kalian.